Viewers dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir di ruangan Anda dalam program talk show Ruang Inspirasi edisi Senin 28 September 2020, yang mana kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber. Ada dua orang ya, ada Mas Handoyo dan Bu Yuliani dari Bakso Sekar Arum, dan kurang lebih selama 1 jam ke depan saya David dan saya Bu Pari akan mendampingi Anda semua, dan juga bersama narasumber memaparkan kita akan menggali bersama bagaimana Bakso Sekar Arum ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bagaimana kiat-kiat dari Mas Handoyo dan Ibu Yuliani. Namun sebelum itu kami informasikan juga rekan dengar yang ingin berpartisipasi ataupun terlibat dalam talk show ini bisa menghubungi line telepon di 081256675766. Dan juga siaran ini bisa dinikmati melalui live streaming Instagram Radio Tuntung Pandang dan juga di website ipfm.talamangkap.go.id. Oke, Bu Pri, silakan. Baik, terima kasih dan selamat pagi untuk rekan dengar semua maupun yang saat ini menyaksikan live kami di Instagram @radio Tuntung Pandang. Dan saya ucapkan juga selamat datang untuk kedua narasumber kami, ya Ibu tegang sekali. Santai saja Bu ya, dan kita sapa dulu. Yang pertama ada Bapak Handoyo. Iya, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Saya bacakan profilnya terlebih dahulu ya. Beliau berdua ini adalah owner dari Bakso Sekar Arum. Ya, Sekar Arum di Salhalang ya Pak ya. Betul sekali. Iya betul. Oke, dan beliau Pak Handoyo ini dilahirkan pada 11 November 1976. Bukan boleh tahu di mana Pak tempat lahirnya? Saya dilahirkan di Sragen, Jawa Tengah. Sragen, berarti bukan penduduk asli Tanah Laut Pak ya? Betul sekali. Oke, beliau sehari-harinya memang wira swasta Pak ya? Wira swasta ya. Oke, pengusaha ini ya, Davidnya. Dan yang kedua ada Ibu Yuliani. Iya betul. Iya, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Iya Ibu, boleh tahu Bu lahirnya di mana Bu? Lahirnya di Malang. Oh Malang, juga bukan orang asli Tanah Laut Bu ya? Oke, lahir di Malang pada 25 Juli 1985 dan sehari-harinya juga berwira swasta ya, sama. Memang fokusnya bisnis bakso ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, dan untuk kami informasikan juga kepada Anda rekan dengar kami maupun Anda yang saat ini menyaksikan live kami di Instagram bahwa beliau berdua ini kenapa kami undang ke studio karena beliau ini punya program khusus David. Program khusus setiap hari Jumat itu mendapat ratusan porsi bakso gratis. Luar biasa ya, dan tentunya kita mau gali lagi nih, apa sih motivasi awal ya Bu ya? Betul. Bisa menjalankan program tersebut dan sejak kapan ya? Boleh diceritakan Pak awal mulanya kenapa Bapak memutuskan ketika hari Jumat menyiapkan ratusan porsi bakso gratis? Jadi begini, saya dengan Ibu Yuliani ini adalah partner kerja gitu ya. Partner kerja. Kita memang ketemu di sini dan waktu itu kita pernah komunikasi di mana kalau kita buka bakso gitu kan, menawarkan ke saya. Lalu kita sepakati karena kenapa saya sangat senang sekali buka bakso sama beliau karena ada program sedekahnya ini, begitu. Maka dari itu lalu kita cari tempat Bu, cari tempat dan ya alhamdulillah kita bisa mewujudkan tadi yang tadinya awalnya kita menggratiskan setiap Jumat itu 100 porsi, lalu kita tambah lagi 150, tambah lagi dan saat ini sudah mencapai 400 porsi di hari Jumat itu. 400 porsi Pak ya? Betul sekali. Oke, itu boleh tahu nggak dimulainya, Bapak memulai kegiatan menggratiskan bakso ini sejak kapan? Kurang lebih kita sudah 7 Jumat ini. 7 Jumat? Ya. Jumat Dari 100 porsi udah jadi 400 porsi? Tapi dimulainya baru tahun-tahun ini juga? Atau sudah lama? Baru ini aja Pak, baru berarti 2 bulan. 2 bulan ya? kurang, iya, 2 bulan kurang.
Ya, kurang dari 2 bulan ya. Oke, luar biasa. Apa nih Pak motivasinya tadi Pak? Tujuan kami memang semata-mata untuk ibadah karena Allah aja. Jadi dan sekaligus untuk memotivasi para pedagang lain. Kalau saja misalkan di tanah laut khususnya misalkan ada pedagang nanti yang terinspirasi seperti ini, alangkahkan dinginnya suasana, ya dinginnya suasana, kebersamaan, kekeluargaan, dan tentunya rasa bersyukur tadi, rasa bersyukur yang diwujudkan seperti itu. Biar jadi motivasi juga Pak ya. Betul sekali. Pedagang-pedagang yang lain. Betul. Nah oke Pak, ini nih program gratisnya ini, apakah ada sasaran tertentu gitu? Misalnya Bapak sudah siapkan bakso ini hanya untuk orang tertentu gitu, ini atau siapa saja boleh begitu? Jadi bakso gratis yang kami siapkan ini untuk umum, untuk siapa saja. Memang kami buka setelah sholat Jumat, tapi maksudnya tidak kami khususkan untuk para jamaah sholat Jumat, tapi ke semuanya, umum untuk semua. Oh jadi ibu-ibu pun boleh ya? Ibu, adik-adik, siapapun boleh. Boleh, kalau bungkus boleh Pak? Sebentar, memang gini. Gitu ya. Nah, kita untuk saat ini memang tidak untuk dibungkus ya, untuk dimakan di tempat saja. Okay. Kalau makan di tempat sekenyangnya kita persilahkan, tapi ya, mohon maaf sementara ini tidak untuk dibungkus seperti itu. Oke, baik. Biasanya Pak dalam sekali pelayanan ya Pak, maksimal bisa melayani berapa orang kan sih Pak? Kan 400 tadi itu akumulasi Pak ya? Betul. Jadi sekali pelayanan itu bisa berapa mangkok sih yang bisa diakomodir? Jadi datangnya serentak Pak ya. Dapat. Kita sementara ini sampai kewalahan mangkoknya gitu. Iya. Saya belum bayangin itu pasti banyak banget. Iya, jadi ketika setelah sholat Jumat itu serentak datangnya Pak sampai kewalahan, bahkan ya alhamdulillah Pak ya banyak dari berkahnya ini, banyak dari antusias para penikmat bakso juga ikut andil membantu mencucikan mangkok, menyiapkan minum. Jadi kita rasa di situ kebersamaan kita ada, begitu, saling mencari berkahnya, begitu. Oke, jadi ada konsumen yang datang itu justru ikut membantu mencucinya ya? Betul sekali. Karena sementara ini memang mangkok kita memang terbatas gitu. Paling ada sekitar kurang dari 100, sedangkan yang kita datang ini ratusan langsung begitu. Jadi sebagian nunggu yang makan selesai kita ambil, kita cuci gitu. Oke Pak, ini kan yang datang sekali datang langsung banyak gitu ya. Betul. Nah itu mereka selama ini awal mulanya itu dapat informasi dari mana? Apakah Bapak memang istilahnya melakukan pengumuman di media sosial atau memang ada minta tolong rekan-rekan agar diinformasikan seperti itu? Betul sekali. Jadi selama ini kita istilahnya iklannya ini kita melalui grup online yang ada di tanah laut ini, seperti pelari online kayak tanah laut, berita semacam itu. Kita selalu ini update terus. Tujuan kita juga satu biar mereka semakin mengenal, juga biar tahu bahwa di sini ada sedekah gitu. Lalu juga tujuan kita mereka dengan belanja ke tempat kami, artinya mereka juga ikut andil mensukseskan program ini dan tentunya mendapat jariah dari sini juga begitu. Biar kita putar, karena yang kita putar itu memang uang yang mereka belikan itu, belanjakan kami Pak. Begitu. Baik. Mungkin setelah Pak Dayu kita mau dengar juga nih suara dari Ibu Yuliani. Mungkin silakan Ibu sebagai mungkin tambahan ataupun ada yang mau sampaikan. Yuliani. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pembeli dan para pengguna, khususnya buat pembeli bakso dan pentol Sekar Arum, belanja bakso Sekar Arum dan pentol Sekar Arum ikut partisipasi melancarkan Jumat Berkah ini. Semoga Jumat Berkah ini berjalan lancar terus, tidak pernah terputus. Oke. Bu, ini programnya cuma di hari Jumat Bu ya berarti ya? Sementara di Jumat saja? Ya, oke. Jadi, mohon maaf Ibu, tadi disampaikan, ayo dong belanja ke bakso Sekar Arum begitu ya, berarti Anda ikut mendukung program ini. Selama ini,
yang sudah berjalan 7 minggu ini Bu ya, apakah mungkin ada donatur khusus mungkin, atau ada relawan begitu ya Davidnya yang juga ikut membackup yang tadinya 100 porsi sekarang sudah sampai 400 porsi per minggu? Ada banget relawan itu nggak banyak, cuman selama berjalan 7 minggu kira-kira ada masukan uang sekitar 260. Dan itu pun dibagi kepada orang ibu-ibu janda yang ikut membasuh angkat. Oh, jadi ini melibatkan orang lain juga ya selain dari Bapak Ibu sendiri, melibatkan ibu-ibu janda juga begitu? Ibu-ibu janda nih dari belakang tuh ikut partisipasi untuk mencuci mangkok, membersihkan gelas-gelas. Jadi dari ibu-ibu itu sendiri itu kan anaknya ada 5 ibu janda itu. Jadi sementara uang yang masuk itu dikasihkan sama ibu-ibu yang membantu mencuci mangkok dan gelas. Oh, itu ngasihkannya setelah hari Jumat yang bakso itu selesai atau habis baru dikasihkan atau gimana tuh? Atau setelah semua selesai baru dikasihkan. Oke, kalau bicara waktu yang selesai, kapan sih Mas baru selesai Mas? Kan habis sholat Jumat itu sekitar jam 1-an atau setengah 2. Nah itu habis ratusan mangkok sampai jam berapa? Waktunya awalnya itu mungkin belum banyak tahu, sekitar jam 3 lebih dikit baru habis. Tapi kalau untuk saat ini karena kita selalu posting terus, sekarang 2,5 jam sudah habis Pak. Jadi sekitar 2:30 habis. Sebenarnya kalau memang mangkok kita cukup, saya rasa jam 2 itu selesai. Karena banyak lama itu waktu adalah menunggu mangkok itu. Itu boleh nambah nggak sih Pak? Boleh Pak, kalau nambah di tempat kira-kira mau 3. Ini belum apa-apa udah nanya tunggu aja dikenalin deh Jadi memang ada seperti boleh Pak ya? Boleh Pak, jadi mau sampai kenyang kalau dimakan tempat, tapi mohon maaf memang tidak untuk dibungkus terus gitu, makan di tempat gitu. Meskipun misalnya Kak saya bungkusin 10 karena ada orang yang membutuhkan di sana yang pengen dikasih seperti itu, pasti tetap nggak boleh ya Pak ya? Saat ini memang jangan dulu untuk yang ada ya. Karena kasihan kadang yang datang jauh Pak, karena kadang ada dari Sepur, dari Jorong, dari jauh-jauh kalau datang kita ini kan kasihan sekali gitu. Bahkan kalau kita sudah habis targetnya pun ada yang datang jauh, kita usahakan yang jual betul diambilkan yang ada aja Pak. Walaupun target kita 400, tapi sehubungan ini ada datang lagi misalkan dari jauh, kita ambilkan lagi yang di luar itu sudah gitu. Porsinya ditambah. Betul, porsi kita tambah. Diambilkan dari luar itu ya, dari rekan-rekan yang mestinya berbayar ya. Dari dalam freezer. Kita dari freezer kita yang stok sebenarnya bukan untuk hari itu ya. Betul sekali. Wow, Pak itu nanti kalau yang datang misalnya naik mobil, pakai gadget mahal, ada nggak sih kriteria tertentu? Ada saja. Tetap dikasih gratis. Tetap dikasih gratis. Kita untuk hari Jumat tidak jualan. Oke, khusus untuk sedekah. Untuk sedekah hari itu. Jadi itu habis selesai kita tutup gitu. Oke. Ada nggak sih Pak mungkin banner atau pemberitahuan di pinggir jalan atau apa yang menuliskan memang bakso gratis atau bakso sedekah gitu? Di banner kita yang ditaruh di depan warung ada Pak. Kita tulis bahwa setiap hari Jumat gratis buka setelah sholat Jumat itu ada. Oke, nah berarti bisa dikatakan yang datang itu memang pertama jamaah yang habis sholat Jumat Pak ya. Tapi banyak juga yang mungkin ibu-ibu kan kayaknya nggak sholat Jumat ya, tapi ada juga datang itu. Kebanyakan malah justru ibu-ibu dan anak-anak gitu. Kalau mereka lebih awal sebelum sholat Jumat selesai, jadi beliau sudah pada nunggu. Sudah ngantri dulu ya. Tapi kita langsung kasih aja, tidak usah nunggu selesai sholat Jumat. Oh, ibu-ibu kalau dengar gratisan tuh sinyalnya memang lebih tinggi nontonnya dibandingkan bapak-bapak. Emang itu keterangan kami kayaknya. Kurang peka. Oke, baik, luar biasa Pak ya. Jadi saya sih tadi ngebayanginnya ini bapak ini nunggu itu tuh dibuka, klien itu dibuka setelah sholat Jumat selesai baru. Ternyata tidak Pak ya. Seharusnya seperti itu. Seharusnya karena sudah pada datang, jadi kita juga tidak fleksibel aja Pak. Kita turutin aja. Datang masa kita nggak kasih, sedangkan sudah siap gitu. Meskipun itu orang udah minggu kemarin datang,
datang lagi. Terus ya, nggak masalah. Pernah nggak? Ini pernah nggak sih Pak ada mungkin konsumen datang terus dia kira ini Berbahaya. ya berbahaya jadi kayak berapa? Pernah nggak kayak gitu jadi? Oh, sering Pak? Sering Ya. Tapi gimana ceritanya? Yang mau bayar misalnya selesai langsung pesan Pak Sulpat misalnya gitu lewat keluarganya, langsung kita bikinkan setelah Pak pulang, Pak, berapa Mas? Oh ini gratis Pak. Dia bilang subhanallah. Itu paling Kaget ya. Loh kok bisa begitu Pak? Ya ini sedekah Pak. Setiap kegiatan kami setiap hari Jumat biasanya saya jelaskan seperti itu Pak. Ketahuan tuh mungkin bukan orang sekitar situ Pak pastinya Pak ya. Orang jauh-jauh. Orang jauh itu pasti dia kira mungkin ya orang dagang bakso seperti dia sebenarnya Jumat gratis. Apalagi Pak, kayaknya setelah disiarkan ini yang banyak yang dengar dan banyak yang melihat di Instagram kayaknya bakalan nambah nih Pak Jumat ini Pak. Gimana Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu. Oke. Jadi memang Ibu Yuliani selaku partner kami, jadi ini kalau ini omset kita semakin naik ya kita akan selalu naik kan begitu Pak. Karena memang kita putar ya uang itu. Omset naik artinya kita naikkan lagi sedekahnya begitu aja. Oke, itu apa kalau misalnya ada nggak sih hitungan tertentu Pak, misalkan Senin sampai Kamis berapa persen dari pendapatan Senin sampai Kamis itu digunakan untuk hari Jumat? Ada nggak hitungannya itu? Atau gunakan saja semuanya apa yang ada dipakai gitu Pak? Pak jadi gini, kami ini kan nggak cuma berjualan bakso saja. Oh ada yang lain. Oh gini. Kami ada usaha pentol jual, pentol keliling. Mungkin sering juga masuk ke sini kalau malam di daerah perkantoran ini ada juga. Namanya juga sama pentol Sekarang. Jadi kata bapaknya nih dari satu rombong itu memang sengaja mau disedekahkan. Oh dikhususkan hasil penjualannya Bu ya. Sementara rombong ini ada 7 orang. Oh iya. Jadi kita mematikan satu rombong untuk sedekah Jumat. Hasil dari satu rombong itu ya. Untuk spesial hari Jumat itu. Oke. Ini sendiri kalau Bapak sendiri ikut nggak sih dalam mungkin ngebikin apa untuk yang bakso Sekarang ini? Di bagian bikin pentolnya atau mungkin apanya, ininya, kuahnya? Saya pengelolaan di warungnya yang standby setiap hari. Pengelolaan di warung standby setiap hari. Kalau Ibu Yuliani? Kalau saya semua turun Pak, dari bikin pentol, dari bikin bumbu, dari bikin mie ayam, mungkin dari pembuatan pentol ati, pentol telur dan sebagainya ikut terjun sendiri. Kokinya ya. Kokinya, oke. Oke baik. Tadi udah bahas-bahas terkait asal mula, awal mula, motivasi, kemudian juga sempat tadi disinggung berapa jumlahnya saat perjual itu 400 ya? 400 porsi. 400 mangkok ya tentunya. Oke, dan tentunya itu bukan angka sedikit ya rekan dengar. Ini juga informasi baik juga untuk rekan dengar ya sebenarnya untuk yang hari Jumat mungkin ingin coba bakso. Ini baksonya bakso Sekarang ya, Pak ya? Ada keterangan di pinggir jalan ya, bakso Sekarang gitu. Ada. Ada. Boleh diceritain Pak posisi persisnya kan aku juga nggak tahu nih. Iya. Lokasi dari bakso Sekarang. Jadi lokasinya itu di Jalan Sairani, tepatnya di penghujung perkantoran ini setelah keluar Gapura yang di Sarangalang atau di sebelah toko bangunan Mulia Jaya. Jadi kita berdekatan dengan toko bangunan Mulia Jaya di sebelahnya. Oke, berarti kalau dari arah sini kiri jalan Pak ya? Betul sekali, kalau dari arah Pelihari menuju ke itu ada di sebelah kiri jalan. Oke, setelah toko bangunan berarti? Sebelum ya? toko bangunan, kalau dari sini. Keluar ada Gapura, nah itu ATM? Ya sebelum ATM. Sebelum ATM. Ada rumah BLK, dekat BLK. Iya. Ya deretan BLK betul sekali. Ada rumah bubuk di situ Pak. Oke. Itu biasanya Pak kalau misalkan ada konsumen yang datang terus dilayani itu gimana Pak posisi mereka semua, apakah duduk semua ada tempat duduknya atau ada yang kibar-kibar kemana-mana Pak? Kalau untuk hari Jumat ini di mana-mana sampai bertebaran Pak. Ada tetangga, ada yang berdiri, ada yang gitu. Karena kan jalan serentak ini jadi tempat kita memang kecil jadi tidak bisa menampung semua itu. Oke. Ya, ada yang berdiri, ada yang duduk-duduk di bawah, gitu, seperti itu. Oke, ini Pak ada sedikit serius nih pertanyaannya. Oke. Kenapa Bapak memilih
misalnya memang ingin bersedekah ya. Seperti minggu kemarin kita mengundang komunitas 3S ya. 1000 sehari, sedekah 1000 sehari. Sedekah 1000 sehari. Kalau misalnya ini mungkin pendapat beberapa orang kayak kalau pengen sedekah kan sekarang banyak komunitas-komunitas seperti itu, ya kan David ya? Atau bisa mungkin dengan bentuk yang lain, misalnya ingin membagikan sembako misalnya. Kenapa Bapak dan Ibu sendiri memilih media bakso sebagai sarana sedekah Bapak dan Ibu? Oke, mungkin bisa apa? Ibu, karena kan dari tim kami khusus penjual menu dan bakso. Nah, sekalian untuk mengenalkan produk kami, supaya usaha kami makin digemari orang, makin disukai orang. Jadi semakin banyak pembeli, semakin banyak datang. Dan dari situ kan kita bisa memutarkan untuk bersedekah cuma gratis. Oke, jadi tujuannya sebenarnya usaha ini tidak hanya untuk diri sendiri, ya, tapi juga bisa dibagi, khususnya tadi pada tadi dalam bentuk sedekah bakso gratis, ya. Oke. Jadi kalau tadinya makan gratis, rasanya cincai ya, cocok gitu ya, langsung berikutnya beli ya. Atau mungkin ya memanfaatkan Jumat juga nih kayaknya. Nggak apa-apa Pak ya kalau ada yang seperti itu ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi kalau bicara kewalahan Pak tadi Pak, itu 400 itu ditemui hampir tiap Jumat Pak? Betul sekali Pak, hampir setiap Jumat. Jadi ya itu tadi, sementara memang kita kewalahan di mangkok kita ya. Jadi banyak kan yang sampai nunggu, yang mangkok-mangkok yang mereka masih makan gitu. Makanya kadang yang selesai, kalau sudah saya tanyakan langsung, sudah selesai, sudah ambil langsung gitu. Ambil, cuci, bergantian yang lainnya. Ini kalau ada pemirsa atau pendengar yang mendengar program talkshow kita pagi ini dan ternyata tertarik nih untuk sedekah mangkok nih, diterima nggak Pak? Pengen bantu sedekah nih Pak, gimana Pak? Boleh nggak Pak? Alhamdulillah, untuk kami akan dengan senang hati, karena ini sifatnya biar juga untuk kebersamaan, dan tentunya juga pahalanya tidak akan ke saya tuh yang bersedekah gitu. Kita memang niatnya karena Allah. Dengan Ibu Yulian ini kita dari awal memang niatnya karena Allah. Mudah-mudahan dengan bersedekah ini juga nanti dipetik di akhiratnya. Gitu. Oke, baik. Itu Pak, bakso gratis itu bakso aja apa sama air minumnya? Misalnya kalau ada es teh, es jeruk, gitu? Kita tidak ada es jeruk Pak, jualannya es teh dan teh hangat. Jadi kita siapkan es teh di sana. Es teh manis sudah kita siapkan. Sudah disiapkan? Siapkan ya. Satu paket dengan minumnya dong ya? Satu paket. Iya. Oh, oke. Saya kira tadi bisa request es limus gitu. Itu di hari yang lain. Ngelunjak saya. Oke, baik. Berarti untuk selama 7 minggu ini Pak, Bapak sendiri merasakan bagaimana respon masyarakat? Alhamdulillah bagus sekali Pak. Jadi setiap hari pun omset itu selalu nambah gitu. Artinya mungkin dari doa-doa mereka semua juga sih Pak. Dari doa orang-orang banyak ini insya Allah juga terkabul seperti itu. Oke, baik. Ini misalkan lagi Pak, ada nih waktu hari Jumat kan sedekah bakso gratis, kemudian ada yang makan, misalkan aja ada yang makan nggak habis, itu Bapak sendiri perasaan gimana Pak melihat hal seperti itu kira-kira? Kalau hari Jumat rata-rata habis, kita cek mata Pak. Iya, kayaknya habis ini. Misalkan aja nih Pak, ada nih, maksudnya, di Bapak masih sisa lain berapa, atau mungkin dia kekenyangan, atau gimana tuh, gimana menurut Bapak sendiri memandang hal seperti itu? Kalau selama ini kalau Jumat belum menemui, kalau yang beli hari biasa ada aja, tapi kalau yang khusus Jumat ini banyak, yang ada malah kadang nambah gitu. Malah nambah ya. Kadang minta tambah benda lagi, gitu. Oh, seperti itu. Nambahnya ada yang berkali-kali nggak? Hah? Kenapa Bu? Ada Pak, jadi 1 mau 2 kali kita persilahkan memang. Diambilin Pak ya? Kita ambilkan ya, saya yang ambilkan. Kalau nanti kalau disuruh ambil sendiri malah tambah repot Pak gitu. Oh iya benar malah terlalu ramai nanti itu di anunya Pak ya. Jadi kita ambilkan. Oke, Bapak nanti ada nggak rencana kedepannya untuk bersedekah dalam bentuk yang lain? Nah, barangkali kan nanti karena keberkahan dari sedekah sedekah Jumat ini
membuat usaha Bapak dan Ibu semakin maju seperti itu. Ada keinginan nggak nanti one day gitu akan memberikan sedekah dalam bentuk yang lain gitu? Ada rencana kita dengan Ibu Yuliani, memang dari waktu awal juga ada. Kita nanti akan menyisihkan juga uang dan akan kita belikan sembako. Tentunya kita paling skala kecil Pak, kemampuan kita akan memberikan ke orang yang kita pandang mungkin kurang mampu di sekitar kita aja, atau janda atau duafa dan lain sebagainya itu. Tapi itu ke depan pasti kita rencananya memang ada seperti itu. Dan untuk saat ini murni ini Bapak Ibu ya, untuk saat ini sedekah yang dikeluarkan di hari Jumat itu murni dari hasil omset penjualan entah bakso maupun pentol sekar karung itu tadi ya. Gerobak pentol tadi Pak ya, yang khusus Pak ya. Khusus tadi ya. Nah, jika ada pendengar ataupun pemirsa yang menyaksikan ini, dan ternyata tertarik pengen ikut sedekah berdonasi ya. Itu dikasih kesempatan nggak, boleh nggak gitu join dalam program sedekah bakso Bapak dan Ibu? Kita perbolehkan karena namanya gini, jadi ketika melihat kebaikan mereka ikut, artinya mereka juga punya keimanan yang baik. Jadi saya membuka siapapun yang memang ingin berpartisipasi. Dan Jumat kemarin itu juga kita sudah alhamdulillah dibantu untuk es batunya, ada yang menyuplai Pak dari Bapak siapa saya lupa menanyakan dari Mata ya. Jadi beliau sebelumnya makan pas hari Kamis, Pak ini dengar-dengar di sini kalau Jumat gratis gitu. Saya bilang iya Pak. Gimana kalau es batunya saya yang supply? Oh alhamdulillah, terima kasih. Ternyata betul pas hari Jumat kemarin disuplai sama beliau es batunya gitu. Jadi kalaupun misalkan ada pemirsa lain yang ingin berpartisipasi ya tentunya kita dengan senang hati ya, kita tentu akan tambahkan lagi porsinya seperti itu Pak. Oke, jadi kalau mau berkoordinasi langsung ke Pak Handoyo atau Ibu Yuliani ya, dan bisa datang langsung ke warung bakso Sekar Karung di Sarang Alam, tepatnya di deretan PLK sebelah kiri kalau mengarah ke Batu Ampar. Oke, baik, ini sudah ya. Saya ini agak merinding baru 7 minggu beroperasi dalam artian untuk program sedekah bakso ini, namun sudah sangat diapresiasi dan juga kemarin terlibat Pak ya untuk kayak tadi es batu, dan lain-lain. Ini masih buka kalau mau donasi mangkok ya, panci mungkin semuanya. Iya, mangkok boleh, gelas sendok, garpunya ya, perangkat pendukung Bu ya. Oke, baik. Nah kemudian nih Pak, kita ini kan masih dalam masa pandemi ya Pak ya, ada protokol kesehatan. Itu Bapak sendiri gimana Pak saat melayani masyarakat khususnya untuk pasar gimana Pak? Itu gimana sih Pak? Karena apalagi mungkin kantor banyak. Iya, sangat antusias ya. Itu gimana Pak? Betul sekali. Jadi kalau itu jadi kita juga siapkan Pak tempat cuci tangan dan kita juga selalu memakai masker. Tapi kalau pengunjung yang datang ini karena berjubel ya mungkin sampai lalai lah ya, sampai lalai seperti itu karena saking banyak kadang karena bersama datangnya waktunya yang sama, mungkin itu agak terabaikan juga itu. Tapi ada mengimbau Pak ya, ada himbauan dari pihak Bapak sendiri, ada nggak sih misalnya untuk melihat itu ada yang lagi makannya dempet banget, ada nggak sih untuk upaya jaga jarak? Ada upaya untuk menghimbau seperti itu nggak sih Pak? Kalau menghimbau kadang kita kasih tahu, cuma kadang mereka karena sekeluarga kita ya susah juga Pak, karena memang di rumah mungkin juga mereka juga bersama seperti itu. Oke, baik. Bapak ini hari Jumat ini dibantu berapa orang sih Bapak dan Ibu ini saat melakukan ini sedekah bakso? Kalau saya sebenarnya dengan Ibu Yuliani cuma ada antusias dari warga tadi yang turut ikut membantu membersihkan mangkok, menyiapkan air minum, itu antusias mereka memang mereka ikut sendiri Pak. Jadi Pak saya tak ikut cari berkahnya seperti itu. Mereka ikut membantu dengan sukarela juga. Sedekah tenaga ya. Benar sekali. Jadi tidak perlu yang namanya sedekah Bu ya, tidak hanya fokus ke materi ataupun uang, bahkan tenaga pun sangat dibutuhkan ya. Betul sekali. Oke Pak. Nah tadi kan sudah bicara bagaimana awal mula kemudian perjalanannya. Sekarang kendala dalam
selama 7 minggu ini gimana Pak? Ada nggak sih Pak kendala-kendala berarti dalam program ini Pak? Kalau kendala nggak ada Pak. Semuanya berjalan lancar sesuai yang direncanakan. Saya rencanakan ya. Oke, kali aja selama 7 minggu ini mangkok banyak yang pecah gitu mungkin atau gimana? Kalau mangkok nggak ada, kalau gelas ada bapak. Mau makan bakso atau mau makan mangkok? Ya kali kalau antusias mau nambah atau gimana jatuh gitu. Berarti kalau mangkok nggak ada yang pecah. Oke. Baik. Tapi itu kan jadi walaupun gelas Pak ya pecah, itu kan kayaknya kerugian juga tuh Pak. Itu gimana Bapak menyikapinya Pak? Tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa ya. Dan bakso kami di hari biasa pun harganya relatif murah Pak. Ini sekaligus saya informasikan kepada pemirsa mungkin ya. Harganya 10.000 sudah termasuk minumnya. 10.000 sudah termasuk Ya, minum. mie ayam pun seperti itu. Jadi 10.000 sudah termasuk minum. Jadi banyak kan memang para pengunjung itu ya kaget juga. Lo minumnya Pak? Jadi seperti itu. Minumnya sudah termasuk di situ saya bilang. 10.000. Iya. Biasanya berapa? Rata-rata di atas itu belasan ribu. 15, 15. 17. Oke. Oke, Ibu santai ya nanti ya. Oke. Dan tentunya kalau misalkan mendengar dari Bapak ini kan dan Ibu juga, ini kan tidak biasa nih Pak ya. Apa namanya? Tadi berawal ini termasuk harga pada hari biasa pun relatif murah sekali. Kemudian juga ada program seminggu sekali menggratiskan. Itu sekali lagi dong Pak diceritakan ataupun dibagi sharingnya gitu loh. Kok bisa sih ada pemikiran seperti itu gitu loh? Karena ini kan tentunya mungkin bagi orang-orang mikir wah ini pasti rugi sekali mestinya gitu ya. Nah kalau Bapak sendiri menilai apa nih? Bagaimana Pak? Sebenarnya kalau mungkin gini Pak, itu karena kembali lagi ke rasa syukur tadi Pak ya. Kembali Kalau ke rasa syukur. karena kita kalau sudah merasa syukur dan merasa cukup, insya Allah seberapapun kita syukuri dan kita merasa cukup. Tapi kebalikannya, kalau kita memang merasa kurang bersyukur, artinya seberapa banyak pun kita akan merasa kurang. Mungkin kira-kira seperti itu Pak. jadi ini udah urusan hati Pak ya, keimanan ya. Jadi sedikit kita syukuri itu, alhamdulillah kita jadi membawanya tenang gitu, seperti itu Pak. Sedikit walaupun disyukuri Pak ya. Iya betul sekali. Menjadi Justru kita merasa tenang gitu Pak. Merasa tenang, merasa cukup. Justru yang datang pun lebih banyak malahan. Kita dengan bersedekah banyak ini yang datang juga lebih banyak lagi seperti itu. Di dunia aja udah kerasa balasannya Pak ya. Betul sekali Pak. Betul sekali. Gimana deh nanti Pak ya. Semoga saja pokoknya sesuai dengan diharapkan dengan ketulusan keikhlasan ini. Kalau mau sedekah nggak usah nunggu kaya ya. Nah itu termasuk saya. Foto juga Pak ya. Kalau mau Foto sedekah saya. nggak usah nunggu kaya. Jadi biasanya di postingan saya itu di akhir ada ada itunya. Jangan menunggu kaya, jangan menunggu kaya baru sedekah, tapi bersedekahlah maka Allah akan menambah keberkahan dalam hidup. Biasanya saya kata seperti itu di ujung postingan-postingan. Oke. Jadi mungkin buat rekan dengar maupun pemirsa yang saat ini menyaksikan ya, David ya, sedekah masih saya mungkin bisa lihat media jajan bakso di Sekar Arum, karena dari situ pihak pengelola menyisihkan untuk disedekahkan. Jadi bukan kita lagi yang ribet-ribet berpikir. Iya. Tadi kalau memang ibaratnya itu kayak pengen ngejar pahala tapi berkolaborasi. Kenyang ya, David ya. Iya. Pahala. Jadinya juga berjalan ya. Oke. Baik. Karena kita menjelang akhir acara. Iya. Aduh, nggak terasa lagi. Saya boleh tahu nggak Pak, ini apa yang menjadi harapan kedepannya untuk Bapak Handoyo terkait dalam bidang usaha Bapak sendiri maupun harapan Bapak untuk program sedekah yang saat ini Bapak dan Ibu jalankan? Iya. Harapan saya sedekah ini berlanjut sampai ke keturunan kita Mbak. Jadi artinya nggak putus dari Pak Handoyo, dari saya. Nah berharapnya kami berdua ini berlanjut ke
anak kita, cucu kita, mungkin buyut kita sampai turun menurun, berharap nggak putus. Diteruskan ya niat baik ini. Oke, itu dari Ibu. Sekarang kalau Bapak Anda gimana? Mungkin gini, mudah-mudahan apa yang kami lakukan kecil ini menginspirasi khususnya di Pelai dan Tanah Laut pada umumnya, agar semua para wira swasta, pengusaha mempunyai niat-niat baik, berbagi dengan sesama, tujuannya bisa menciptakan suasana yang lebih baik lagi, khususnya di Tanah Laut ini, seperti itu Pak. Karena dengan kita berbagi, artinya kita mengakui bahwa ada orang lain, saudara kita yang mungkin memerlukan, membutuhkan, dan itu juga akan menyadarkan seseorang dari rasa kurang syukur, seperti itu. Baik, yang luar biasa sekali Ibu ya, Bapak juga. Dan seperti kata Pak Handoyo tadi, kayaknya poin syukur di sini sangat-sangat ditekankan Pak ya. Belajar apa namanya, menyadari nikmat yang ada, boleh mensyukuri. Karena kalau Bapak bilang tadi, seberapa pun banyaknya, kalau tidak disyukuri ya kurang terus. Betul. Tapi walaupun orang memandang sedikit itu, tapi disyukuri, tenang hati Pak. Hati tenang, imun naik dong Bu ya. Apalagi kita sekarang di masa sekarang lagi perlu imun yang sangat-sangat harus ditingkatkan terus nih untuk menjaga kesehatan diri. Oke. Kak, boleh tahu nggak sedikit nih? Berkah yang Bapak rasakan setelah, dan mungkin dalam kurun waktu 7 minggu ini, berkah yang Bapak rasakan setelah rutin melaksanakan program sedekah Jumat ini, mungkin bisa dibagikan ke kita. Ada nggak ngerasain you will feel something gitu? Mungkin sesuatu hal yang luar biasa gitu Pak. Nggak biasa nih hari ini mengalami ini nih. Tiba-tiba dapet apa gitu? Mungkin gimana Pak? Seperti itu, yang kalau yang ini nggak ada sih Pak. Cuma ya kita lebih tenang Pak, lebih tenang terus dari sebelumnya. Kita lebih, hati kita tuh lebih dingin Pak. Jadi rasa apa ya? Rasa pengen ini, pengen itu rasanya kok nggak ada. Karena hidup ini untuk apa, seperti itu. Hidup kaya pulangnya sama dengan yang miskin pulangnya tempatnya sama. Saya berpikir seperti itu Pak. Jadi tidak ada perlu lagi yang kita untuk jadi orang pelit atau jadi apa nih, rasanya seperti itu nggak ada. Setelah kita dengan Ibu Yulian ini mengadakan kegiatan ini, rasanya hidup ini sudah kita untuk berbagi saja, kita pakai secukupnya, seperti itu. Itu yang kami rasakan setelah kita mengadakan Jumat Berkah. Jadi bukan sesuatu yang bisa dilihat Bu ya, yang beliau dapatkan ini bukan barang, bukan apa, tapi ini ketenangan jiwa. Iya, ada ketenangan di dalam diri. Dan ya tadi dengan ketenangan diri, ketenangan jiwa, itu mood juga tambah baik ya. Jadi menghadapi hari-hari pun tidak stres Pak ya. Betul sekali, lebih tenang, relax. Oke. Gimana Bu, masih ada yang penasaran? Tak bisa berkata-kata ya. Ini deep banget. Dalam sekali. Bapak gimana penasaran? Dalam kesempatan ini saya juga mengundang semua kru di Radio Tutup Bandang ini, khususnya untuk bisa hadir di Jumat berikutnya, seperti itu. Oke, perlu baju radio nggak kira? biar dikenali gitu. Karena doa orang banyak ini insya Allah dijawab, seperti itu. Iya Pak, benar sekali. Oke, gimana Bu? Oke. Kita ini ada waktu udah terbatas nih. Iya, tadi waktunya udah. Jadi ujung banget nih. Iya, kedip-kedip itu arahnya. Baik. Dan saya sekali kita harus mengakhiri pembicaraan kita pada pagi hari ini ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pagi hari ini di studio kepada Bapak dan Ibu. Sudah berbagi cerita yang luar biasa ya. Memberikan pelajaran. Ini self reminder juga nih buat kita ya, David ya. Ingetin saya juga ya. Betul sekali. Dan kami doakan Bapak Ibu ya, usahanya semakin maju, programnya berjalan terus ya. Semakin sukses dan sehat. Dan saya mengutip salah satu hadis riwayat dari
Abi Syaibah bahwa sedekah itu dilipat gandakan pahalanya pada hari Jumat, yakni bila sedekah itu pada hari Jumat, maka pahala berlipat ganda dari hari-hari lain. Mungkin itu salah satu ini pilihan hari kenapa pilih Jumat tadi ya? Iya, program Jumat berkah itu. Karena Jumat adalah rajanya hari. Benar sekali. 10 hari ya. 10 hari. Oke, baik. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan program radio untuk anak kami, dan Anda yang sudah bergabung juga melalui live Instagram kami. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata ya, David ya. Kita hanya manusia biasa. Iya, karena kita juga, apalagi untuk program ini kan Suara Inspirasi, kita tujuannya untuk mendengarkan langsung nih buat para Mr. Bapak Andoyo dan Ibu ini, para pelaku-pelaku yang tadi suka dalam artian memiliki program khusus nih khususnya untuk bersedekah ini. Dan semoga saja harapan kami semua apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi seluruh pendengar dan bisa diambil baiknya, dan seperti disampaikan tadi juga tetap membuka dukungan ya, jika ada yang ingin mau support Bu ya bisa langsung menghubungi langsung juga. Dan gimana nih? Iya, saya speaker sedikit. Bisa datang langsung ke Bakso Sekar Arumi ya. Iya. Dan mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak ya. Amin. Sering-sering berderma ya. Iya. Oke, akhirnya kami yang bertugas pada pagi hari ini mohon pamit undur diri. Saya Bukarina. Dan saya David mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai jumpa di kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.